Assalamualaikum. Banyak yang nanya ke saya, Kang, kenapa sih kok terus-terusan gitu terkesan belain pemerintahan gitu kan? Bukan kan bukankah hal ini banyak yang memprihatinkan, banyak yang harus diperbaiki. Mereka bilang itu kan korupsi yang nggak selesai-selesai, kemudian juga kayak bansos saja itu makin keungkap direncanakannya sebelum pandemi. Terus kemudian juga Menteri ATR BPN itu pengen narik sertifikat, padahal semua orang tahu bahwa digital itu nggak bisa dijadiin bukti, kemudian juga mudah dirubah. Dan sekarang itu BPN aja orang tahu, warkah aja bisa belum diketemukan gitu kan. Jadi kok di tengah yang gegabah-gegabah gini, Akang terus saja gitu kan memberikan penjelasan, bukan bela dalam arti ngotot juga gitu, tapi selalu Akang ngasih lihat positif gitu kan. Padahal kan kenapa nggak yang negatifnya yang disampaikan juga gitu kan, biar mereka mengintrospeksi gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, pertanyaan-pertanyaan itu memang saya kira benar gitu kan. Jadi benar tuh memang ada keprihatinan. Nah, saya itu sebetulnya mengajak kita berpikir dari situasi yang sesulit apapun gitu kan. Saya meyakini karena dengan keterbatasan saya tentunya, bahwa innama yusri yusran wa innama yusri yusron. Jadi selalu di balik kesulitan itu ada hikmah dan kemudahan. Saya mengajak kepada bangsa ini, mari posisikan diri kita dalam situasi itu gitu. Jadi kan banyak orang bilang sudah pasrahlah kepada yang maha kuasa. Kalau pasrah ya nggak boleh ngeluh. Kalau kata Kang Wawan, sahabat saya di Bandung gitu kan, aktivis dulunya pemuda di Bandung, nggak boleh ngeluh gitu kan. Nah, jadi dalam konteks ini, marilah saya ingin gitu kan mengajak Anda bayangin gitu kan, bangsa Yahudi itu 2000 tahun kehilangan tanahnya, dia tersebar ke seluruh dunia dan dikejar-kejar malah dalam berbagai peradaban. Itu dia teguh dan mereka itu meyakini bahwa tantangan itu justru akan membuat bangsanya mereka itu kuat dan luar biasa. Begitu juga kalau kita lihat di Tiongkok misalnya, 2500 sebelum Masehi mereka udah punya sejarah. Pecah belah kerajaan terus ke sana kemari sampai akhirnya seperti sekarang ini gitu kan. Di 2020-an ini mereka sudah nomor 2 gitu kan. Atau Amerika Serikat misalnya, 200 tahun yang lalu mulai bangsanya kemudian perang saudara, dia hilangkan perbudakan, kemudian tumbuh pelan-pelan, dan kemarin ketika ada cobaan dari Donald Trump, mereka teguh gitu kan. Jadi maksud saya begini, marilah kita sebagai bangsa ini bukan mengumbar, membesar-besarkan kekurangan atau yang jelek-jelek gitu. Kalaupun jelek itu ada, kalaupun aib kan lebih baik aib itu ditutup, bukan ditutup untuk dibiarkan terus terjadi, tetapi ditutup di dalam arti tidak dipermalu-malukan gitu kan, tidak digembor-gemborkan, tapi diperbaiki gitu kan. Jadi saya melihat bahwa kita ini sebetulnya hidup di dalam dunia ini, eranya ya cuman sebentar, paling hebat 100 tahun lebih sedikit gitu kan. Orang-orang tua saya, nenek saya, ayah saya 90-an, alhamdulillah. Ibu saya 80 lewat, alhamdulillah. Saya juga berdoa mudah-mudahan saya, istri saya, dan keturunan-keturunan saya bisa panjang umur dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkah dan bahagia. Dan saya ingin seluruh teman-teman atau bangsa ini juga begitu gitu kan, jadi sehat, kemudian juga ya positif memandang peradaban ini gitu kan, tidak dalam posisi yang terpojok, tertekan, sedih itu gitu kan. Jadi itu pertama, sikap hidup. Kemudian yang kedua, saya setuju memang ada kekurangan gitu kan, dan selalu saya bilang problem yang paling luar biasanya ya korupsi gitu kan. Dan itu budaya, itu bukan sekedar trik
sekedar sistemik, itu budaya beneran gitu. Yang awalnya saya ulang-ulang itu karena bangsa kita senang berbagi. Nah, karena berbagi itulah dimanfaatkan, dipaksa untuk membagi, dan membagi ini, dipaksakan membagi ini sudah kemana-mana, seluruh sistem sudah kena, terinfeksi oleh ini lebih bahaya dari COVID sebetulnya, walaupun hari ini kita memandang COVID itu demikian bahaya karena banyak yang kena dan meninggal. Korupsi ini jauh lebih berbahaya. Bahkan Tiongkok pun ketika ditembakin tetap saja ada. Nah, di Indonesia nih dimaafin, dipotong tahanannya, dikasih kenikmatan, bisa muncul lagi di TV gitu kan, jadi tokoh lagi, tetap kaya gitu kan, tetap punya power, tetap punya jaringan. Nah, walaupun di sisi lain saya misalnya sebagai umat beragama itu nggak pernah mau juga lihat mereka setelah keluar jadi susah, kemudian malahan jadi sesuatu yang mereka seakan-akan tidak bisa berubah menjadi baik gitu kan. Saya justru berharap kalau udah selesai tahanannya apa segala namanya orang hilaf gitu kan, kita harus memaafkan juga, tetapi jangan balik lagi punya power lagi kemudian bisa ngendaliin lagi, nanti ini nggak ada ujungnya gitu kan. Tiongkok yang dipotong-potong begitu artinya diselesaikan itu nggak beres-beres, dan ketahuan gila-gilaan apalagi yang kayak gini. Nah, inilah yang ngerusak peradaban gitu kan. Jadi saya setuju itu perlu diselesaikan. Kemudian yang kedua juga, misalnya ketika banyak pendapat menyatakan bahwa COVID nggak beres penanganannya gitu kan, memang benar kenyataannya kita masih naik terus gitu kan. Tetapi saya memandangnya karena saya ngalamin gitu kan dengan beberapa para sahabat yang insya Allah suatu hari akan muncul juga. Salah satunya tuh Bapak Suradi ya gitu kan. Kalau yang lain itu barangkali dan Pak Budi Kendi gitu kan, kemudian Pak Sutarman gitu kan, juga sahabat saya Arif Budi Handono, dan salah satu pejabat gitu kan. Ketika itu di bulan April kita itu melihat bahwa kalau cara normatif saja berat nyelesain COVID ini. Nah, alhamdulillah sekarang misalnya dengan cara yang ya minuman kesegaran, nyemangatin orang, motivasi, ya pakai ini, pakai itulah gitu kan, yang semua orang juga udah tahu gitu kan. Alhamdulillah yang sembuh banyak gitu kan. Jadi saya lebih suka begitu gitu kan. Jadi ketika ada misalnya orang bilang, aduh kalau disuruh foto torak ke 800.000 seorang, kalau ada 3 nyuruh mati itu Pak, kata istri saya. Ya saya bilang udahlah dicariin jalannya gimana, bismillah. Alhamdulillah juga imunnya muncul kembali dan sembuh kembali. Nah, Budi Kendi itu udah lebih dari 1.000 yang sembuh gitu kan. Jadi kalau dilihat di pengabdian FKMTI itu di channel saya bisa dilihat itu, dicari FKMTI di Twitter kan, kalau yang mau ngubungi ada Twitter FKMTI, dihubungin aja gitu kan kalau mau diskusi, mau nanya dan yang lain-lain. Dia nyari keberkahan kata dia, bukan nyari yang lain-lain lah, supaya pada sembuh, pada nolong. Karena kita ini sekarang nggak bisa cuma ngomong, nggak bisa cuma apa yang ada ya udah kita lakuin gitu kan. Saya sedikit gitu kan kalau saya. Nah, tapi maksud saya, marilah kembali kepada keyakinan dan sikap tadi. Innama yusriusan wa innama yusriusan. Jadi seperti itu. Misalnya ada yang prihatin, walaupun alhamdulillah tidak terjadi. Ketika misalnya ada wacana lockdown Sabtu Minggu gitu kan, itu saya prihatin tuh begini. Ketika kita sudah mengambil langkah bahwa kita akan terus maju, maka yang harus disempurnakan itu terus maju ini bagaimana? Jangan mundur lagi. Jangan kayak Myanmar udah mau demokratisasi mundur lagi gitu kan, dienolin lagi. Walaupun tadi saya bilang di diskusi saya sebelumnya gitu kan, itu bagi yang berkuasa, kalau yang demokratisnya atau orang-orang yang melaksanakan proses demokrasi itu korupsi dan ngerusak, ya mungkin dinolin lagi karena kebetulan dia punya kewenangan. Tapi dalam konteks COVID ini, kita ini sudah masuk new normal yang sesungguhnya kita sadar nggak normal. Jadi jangan balik lagi, kita harus maju terus dan mencari penyelesaiannya. Contoh, ketika sebelum terbongkar bansos kita udah bicara, mengindikasikan, dan saya kira Pak Muldoko juga udah ngomong juga gitu kan, bahwa ada nih dalam tanda petik sesuatu nih, rumah sakit atau apa, feeling dia lah, artinya sebagai orang tua gitu kan, orang yang
cinta sama negeri ini, Pak Nurdoko mungkin dengar-dengar juga, maka harus tegas nih, meledaknya bansos gitu kan. Nah jadi sekarang pun misalnya ada informasi ke saya bahwa Kang, itu pemerintah baiklah ngasih Wisma Atlet dan berbagai tempat termasuk hotel untuk COVID ini. Tapi ingat loh Kang, bahwa ini tuh krisis ekonomi. Nah, walaupun krisis ini biar objektif ya membacanya, itu sekarang kontraksinya 2,7. Ini luar biasa berat. Hanya kita harus belajar juga bagi yang orang-orang yang udah 40-an 50-an usianya, bahkan lebih dari situ, bahwa di 97 98 itu minusnya 13. Jadi kita harus bersyukur itu ketika kita sama-sama prihatin, kita sama-sama menjaga, kita mempercayakan proses ini kepada pemerintahan yang ada dengan lebih dan kurang. Maka kalau ada bangsa lain lebih hebat, ya udah kita syukuri. Artinya belajar di sana, oh syukur nih kita 2,7 karena pasti banyak yang lebih buruk dari 2,7. Itu feeling saya, nanti kita buktikan lah. Nah, kita sekarang ke depan gimana 2,7 minus ini bisa jadi plus 5, 6 lagi nih di 2021 kalau COVID-nya bisa ditangani. Atau misalnya ketika COVID ini masih panjang, maka kita usahakan nggak minus tapi plus 1 atau plus 2 lah. Nah, oleh karena itu nggak boleh lagi tiba-tiba lockdown. Kalau saya nih, tetap kita harus maju. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan situasi kalau nggak di lockdown? Nanti makin banyak yang sakit. Saya jawab, dengan berbagai macam alternatif itu, karena juga kita terbuka saja di koran hari ini, itu dibuka banyak dampak setelah COVID ya terhadap orang-orang yang sudah sembuh gitu kan. Silakan cari, silakan baca, bisa ginjal, bisa apa dan macam-macam lah. Itu ada yang mulai bicara seperti itu. Di Kompas hari ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 6 ya, disampaikan juga nih dampak itu gitu kan, apa namanya? Nih, kenali komplikasi COVID gitu kan. Itu setidaknya ada 55 komplikasi medis berkepanjangan bisa dialami penyintas COVID, bahkan jika mengacu pada penyakit yang disebabkan virus corona lain, dampak penyakit ini bisa menetap. Ya jadi mulai dari sakit kepala, gangguan perhatian, sampai hilang ingatan, gelisah, depresi, demam, gitu kan, kesehatan mental, sesak napas, paru-paru kapasitasnya berkurang, pendengaran tinnitus, rambut rontok, mata merah, algesia, batuk, nyeri dada, nyeri sendi, diabetes gitu kan, gagal ginjal, gangguan pencernaan, dan yang lain-lain gitu kan. Jadi maksud saya, kita itu menghadapi persoalan yang real dan nggak boleh ngeluh, karena kalau kita ngeluh, kita nggak percaya sama yang Maha Kuasa itu sesungguhnya jauh lebih hebat daripada kemampuan kita sendiri. Dimana ketika kita bekerja berusaha habis-habisan dan memohon doa dan ridho kepadanya gitu kan. Jadi kita ini sekarang harus bergerak demikian cepat, nggak boleh dibekuin, tetapi harus hati-hati. Nah jadi balik lagi, bagaimana misalnya ketika pada kenyataannya itu persoalannya di mana persoalan COVID ini seperti sekarang gitu kan. Jadi gimana nih nanganinnya? Nah, saya membaca kurangi infeksi itu dengan pencegahan, imun kan udah dilakukan oleh pemerintah, vaksinasi, terus pakai protokol kesehatan dan dicegah. Lalu yang sudah sakit, kan kalau nggak ada keajaiban, nggak mungkin 10.000 sehari bisa sembuh di Indonesia. Kalau kita cuma ngeluh dulu kan susah banget sembuh, lama. Sekarang sembuh. Dan tanya deh sama Pak Supardi Kerni Budiarjo, insya Allah 5 hari kalau yang normal sembuh, nggak 12 hari, 5 hari, insya Allah itu. Nah jadi maksud saya, kita dorong 30.000 orang 5 hari depan mulai sembuh. Kalau sekarang katakanlah 10.000, mari kita dorong. Silakan cari Pak Budi Kendi, ajak diskusi gitu kan, negara ngajak diskusi beliau. Gimana supaya 30.000 sembuh? Kalau perlu 50.000 orang sembuh. Nah kita bergerak
dengan sesuatu kecepatan yang terukur, yang sistemik. Tanya dulu pengalaman dia. Karena saya makin lihat, makin yakin, ini alhamdulillah banyak yang kemudian imunitasnya naik dan sembuh. Itu kan jadi ketika sembuh 5 hari, kalau sekarang di rumah sakit ada 170.000, itu nambah 10 hari, maka 10 hari ke depan atau 20 hari ke depan udah nggak ada tuh yang di rumah sakit. Tinggal nanti setiap 5 hari tambah 15.000, katakanlah begitu, itu 5 hari kemudian sembuh terus. Jadi terjaga itu. Insya Allah nggak bakalan kolaps rumah sakitnya. Sehingga menambah biaya, nambah dan yang lain-lain di rumah sakit ini tertangani. Karena saya prihatin betul dan pasti ada ujungnya, maksudnya capeknya, fatignya itu di tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan yang lain-lain. Nah, itu kenapa? Karena saya ngomong begini juga, saya dengar lagi dari yang lainnya lagi, Pak Agus. Kadang-kadang kan orang itu, Pak Agus, kalau lihat situasi apapun, suka aja yang lebih cerdas daripada orang kebanyakan, dia memanfaatkan. Saya bilang gimana maksudnya nih dalam cerita COVID ini? Pak Agus jangan terlalu polos memandang situasi COVID sekarang. Karena kalau misalnya kayak di Wisma Atlet, di yang mewah-mewah, orang itu diisolasi, maka daripada dia di rumah, daripada harus belanja, nyari segala macam, orang ekonomi ini sulit, mendingan kena COVID yang ringan, lalu ya isolasi. Bisa makan 3 kali yang enak-enak gratis, tidur di tempat AC, dan yang lain-lain. Jujur saja, mendengar itu saya nggak langsung percaya. Dan saya kira omongan ini itu perlu diinvestigasi. Karena benar orang itu datang COVID pasti. Nah, pertanyaan berikutnya lah, apakah yang sudah sembuh COVID itu bisa kena COVID lagi gitu kan? Kalau dia keluar bergaul lagi sama yang COVID tadi itu kan, asal ringan itu kan, karena dia sebenarnya sehat. Nah kalau ini bisa, maka bolak-balik itu di rumah sakit, itu aja terus. Nah, saya berharap Pak Doni Monardo yang kemarin sempat kena, mudah-mudahan cepat sembuh. Beliau kan tentara gitu kan, pasti cara berpikir intelijennya juga jalan gitu kan, yang begini-begini, itu bisa ditemukan. Nah, saya diprotes, kan kok begitu sih? Saya sampaikan dulu itu, zaman saya muda, saya ditugasi oleh Pak Sarwono, supaya orang itu bisa punya mobil, bisa punya rumah. Saya didik supaya disiplin dengan teman-teman, mobilnya dijagain, dirawat, apa segala macam. Yang kejadian apa? Mesin mobilnya dijual. Caranya, karena kalau turun mesin itu seminggu, di tempat lain, di tempat kami karena terlatih bisa 3 hari, tapi ganti mesin cukup 12 jam. Diganti, itu dia dapat sekian juta, dimasukin mesin yang buruk. Itu terjadi, artinya apa? Kalau kita melihat, harus jujur, di dalam masyarakat itu nggak semuanya bergerak ke arah positif, makanya ada hukum, ada penegakan hukum. Gitu. Nah jadi, dalam konteks seperti ini gitu kan, saya mengajak nih, tolong teliti itu tadi gitu kan. Nah, kemudian di sisi lain ketika yang udah COVID sembuh bisa masuk lagi, tapi dengan gejala ringan dan COVID-nya yang ringan, nah ini seperti apa gitu kan. Jadi tolong dengar Budi Kerni, karena dia bilang kalau misalnya dengan proses tertentu itu insya Allah 5 tahun nggak kena COVID itu, sehat-sehat, dan teman-temannya dia yang sekeliling yang ngebantuin orang-orang yang kena COVID itu, alhamdulillah perlu disyukuri nggak ada yang kena COVID. Itu ini sebagai bahan dialektika. Kemudian yang kedua, ketika bicara Wisma Atlet seperti itu, maka ada kawan lagi yang lain, misalnya Pak Joni ngusulin, Pak Agus, sekarang ini dengan COVID seperti ini, udah bikin aja kontainer, dia nggak ini akan terjadi selama 2 tahun gitu kan, kontainer yang tertentu ditaruh di tempat tertentu, tentu harus sehat gitu kan. Nah tetapi jangan juga menjadi nyaman orang bolak-balik ke situ, negara ngebiayain terus gitu kan. Jadi di sebuah tempat di ini, nah barangkali jangan dilepas hanya makan itu lagi. Ketika ini ribuan orang di mana-mana, ya udah sekalian aja masuk di situ, dipaksa mereka belajar tentang Pancasila, dipaksa mereka tentang belajar ekonomi kalau yang belum punya kerjaan. Nah kalau yang udah maju-maju apa segala macam itu diinisiasi supaya bela bangsa gitu kan, potensi pertahanan masuk ke situ.
Karena ini sekarang udah 1 juta orang gitu kan yang kena begini, walaupun 30 ribuan yang udah meninggal ya, artinya yang parah bener gitu kan. Nah, tetapi kalau kena ya hanya kena sedikit kemudian tetap biasa-biasa aja, ini sebenarnya bisa masuk program negara ke situ gitu kan ya, daripada mereka di situ cuman sesuatu yang biasa-biasa aja gitu kan. Jadi kalau dia tetap ngendaliin perusahaannya, dia tetap ngendaliin pekerjaannya, di sela-sela itu dipaksa yang COVID ini dimasukin bela negara di situ, dimasukin doktrin-doktrin yang harus mencintai negeri ini, dan dia berbuat positif untuk negeri ini ketika dia itu. Jadi saya sebetulnya, saya ulang lagi mengajak, ketika melihat COVID ini, mari kita lihat secara positif. Karena ini terjadi kalau tidak atas izin Allah, nggak kejadian. Jadi saya nggak mau misalnya, aduh ini kejadian begini, saya sedih, saya lemas gitu. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya saya sendiri, kalau bicara apa adanya, itu harus sangat berhati-hati terhadap kondisi COVID ini. Nah, sehingga saya dengan cara tadi gitu kan, saya lebih, ya Allah tolong saya, jangan saya kena penyakit ini. Saya pun berhati-hati selama sekian bulan, mohon maaf saya nggak pernah masuk kerumunan. Kalau diundang yang rame-rame banget gitu kan, saya mohon maaf saja gitu. Maksudnya ya kita jagalah. Nah, karena pernah juga kejadian, walaupun bersyukur ada kedukaan, itu nggak mau mau nggak mau, maksud saya harus datang karena dekat gitu kan. Itu datang ramai orang, dan ketika selesai dibilang, wah ini kena COVID katanya. Wah, saya bilang tadi sempat jaraknya agak jauh gini-gini, tapi alhamdulillah sehat-sehat aja. Tetapi itu tadi gitu kan, saya menghindari. Nah, buat yang begitu-begitu, maksudnya yang sakit ini, tolonglah jangan juga kalau udah kena terus kemana-mana nyebar-nyebarin gitu kan. Termasuk juga kalau dites aja yang bener, jangan beli tes segala macem, karena ini benar-benar harus saling menjaga. Jadi kembali lagi, saya mengajak berpikir dan bertindak, berucap dari sisi positif itu, karena saya melihat dengan kondisi seperti ini kita nggak punya pilihan. Pilihan kita kalau mau maju, mau selamat, ya kita harus tanamkan dalam hati, awalnya dari pikiran, dari keyakinan gitu kan, dan hati, bahwa kita pengen selamat. Nah, selamat itu pengalaman saya itu berpikirnya positif dan yakin. Itu pengalaman saya. Ini bukan hanya cerita. Dalam berbagai persoalan yang datang kepada kami ya, sebagai sebuah tim menjadi dalam bangsa ini yang berat-berat lah ya, termasuk yang sering cerita itu tadi reformasi 98, itu kan ya kalau berhasil gitu kan selamat. Atau saya misalnya memulai dari tahun 84, saudara ngingetin lu bisa hilang segala macam. Saya bilang saya niatnya baik, saya nggak pernah mau fitnah. Dan kalau lihat hari ini, alhamdulillah dibuktikan juga dengan perjalanan, ya kita mendorong yang baik-baik aja gitu kan. Tetapi termasuk ke Mindanao, termasuk ke Sidoarjo ketika meletus lumpur itu, termasuk juga ketika ribuan demo di mana-mana ngeganggu perusahaan gitu kan. Dan berbagai hal, banyak lagi lah, konflik di Indorayon, kemudian kebakaran hutan di Riau, kita masuk ke hutan segala macam berhadapan dengan yang melakukan illegal logging dan yang lain-lain. Itu atau termasuk juga ketika saya di ujung-ujung di Mindanao itu dengan almarhum Pak Budiman, dibilang, ada orang bilang sebetulnya kami punya 3 kali kesempatan membunuh kalian, tapi tidak kami lakukan, mereka bilang. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena mereka bilang kalian ini bukan maklar, kalian ini memang seperti utusan negara, hanya mengerjakan yang perlu, kemudian setelah itu kalian kembali ke hotel kalian, dan kalian itu orang biasa-biasa aja, gak pernah kesana kemari, begitu aja tiap hari gitu kan, sampai selesai dan ketemu dengan kami, menurut mereka. Tapi intinya apa? Menghadapi sesuatu apapun, ternyata di mana-mana ketemu saudara, ketemu teman ya. Entah saya sedang di hutan Kalimantan, atau saya masuk ke pedalaman di mana, atau ke negara mana, itu saya ingin sampaikan, sebetulnya ketika kita niatnya baik dan kita nggak pernah pengen ngakalin orang atau jahatin orang, hanya takdirlah yang membuat kalau Anda di luar sesuai dengan harapan Anda gitu kan. Jadi, saya bersyukur saya bisa menyelesaikan itu semuanya dengan sesuai rencana. Tentu
Saya yakin doa istri dulu, doa ibu, doa bapak, doa para sahabat, dan semua teman-teman itu siapapun menyampaikan itu gitu kan. Jadi ketika kami berada niatnya baik walaupun situasinya sangat sulit gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, saya melihat situasi Indonesia ini sulit. Jadi saya tidak mau memposisikan diri dan teman-teman saya justru memperburuk situasi. Karena memang pilihannya sekarang, ini kan kalau COVID tidak bisa ditangani, kemudian tiba-tiba meledak kemana-mana, itu udah jelas meninggal di jalan kan orang-orang. Itu. Jadi untuk menghindari itu, saya cerita tadi bulan April, alternatif yang harus dilakukan. Dan saya sampaikan lagi, mengulang lagi di video saya ada, ini jangan sampai terjadi misalnya sama dengan di eranya Pak SBY, bensin itu bisa digantikan dengan air, dan ini dijadikan formal, padahal banyak tata segala macam lah, dan ada industri lawannya gitu kan. Jadi alternatif ini itu nggak perlu juga seakan-akan digembar-gemborkan sampai ke dunia seakan-akan jadi obat dan yang lain, jangan, karena perlawanan dan tantangannya akan besar. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini, dengan keberhasilan yang demikian merata di negeri ini, meningkatkan imun dan sembuh, maka ini yang saya harapkan digenjot sekarang gitu kan, dan tidak mengulang pengalaman bensin digantikan oleh air, karena itu akan berhadapan dengan industrialis yang ada di situ lah gitu kan, kalau Anda semua tidak mau menyebutnya mafia gitu. Sama juga ini gitu kan, kalau Anda teliti lebih jauh lagi nanti ini itu tuh distributornya atau yang nyebarin ke seluruh dunia, ya itu aja. Dan sama juga misalnya kalau mau terbuka lah ya, kita harus jujur, di dunia ini ada the ruling class. Jadi perbankan itu kalau menurut Jaim itu hanya 400 keluarga yang nguasain gitu kan, nguasain dunia ini. Jadi kita nggak usah ngeluh, nggak usah juga pengen ngerebut tiba-tiba, tapi perubahannya dilakukan dari dalam diri kita sendiri dengan menunjukkan niat baik dan berusaha baik. Nah, kembali lagi dalam situasi ini, mari situasi ini kita atasi dengan baik gitu kan. Dan itu bukan hanya COVID yang tadi itu saya bilang gitu kan. Kita harus juga misalnya melihat secara jujur ya, sekarang nih budaya politik Indonesia lagi memburuk gitu. Yaitu konsekuensi logis gitu kan, apakah COVID apa segala macam. Di sisi yang lain kita tahu juga ada bansos yang kejadiannya begitu gitu kan. Nah, sekarang demokratisasinya turun gitu kan. Atau misalnya tiba-tiba ada juga muncul tunda dan batalkan pelantikan OIN peer review gitu kan. Karena bupati kok bisa jadi warga negara atau duit kewarganegaraan gitu kan. Jadi ini masih terjadi, sementara teroris juga masih ada gitu kan. Nah, kemudian juga diskriminasi masih ada gitu kan. Nah, terus kemudian bentar ya, sabar. Tadi udah saya sampaikan komplikasi COVID. Nah, tetapi di sisi lain nih, mobil listrik mulai jalan, itu kan positif. Ekonomi digital menggeliat. Nah, pelabuhan terpadu Maluku pusat pertumbuhan baru, itu kan keren gitu kan. Jadi nah, nih ya, jadi ini menarik nih secara sederhana. Tuh, ya. Tuh. Menulis rasa syukur gitu kan. Nah, menarik. Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sesungguhnya kalau kita tajam dan jauh ya melihat hari-hari ini gitu kan, menurut saya nih, ini terima kasih banget gitu kan kalau ada yang denger kemudian juga sabar gitu, karena orang rata-rata 5 menit skip pindah gitu. Saya selalu panjang, dan orang bilang ngapain sih kan, saya bilang saya tuh ingin nyimpen kayak perpustakaan, pengetahuan, pemikiran, kemudian juga pengalaman-pengalaman yang bisa memotivasi anak-anak muda dan negeri ini supaya di dalam pikirannya tuh positif, yakin bahwa bangsa ini bisa maju dan besar. Itu jadi saya menyampaikan ini itu dengan kesenangan dan kegembiraan gitu kan, bahwa yang Maha Kuasa itu ngasih pengalaman dan kesempatan kepada saya dan keluarga untuk melalui proses-proses ini, dan
Dan ini disampaikan kembali supaya bisa jadi paling tidak pengalaman, paling tidak itu bisa jadi pengetahuan. Dan saya berharap generasi di bawah saya ini jauh lebih hebat dan lebih maju. Karena tantangan dunia itu seperti itu. Nah, mohon maaf juga saya melihat itu gitu kan, karena ini kan dialektika dalam rangka tadi Pancasila, sila keempat itu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi saya melihat bahwa sesungguhnya COVID ini atau krisis ini itu adalah bagian dari proses yang sangat mungkin merubah peradaban dunia ke depan. Itu karena beberapa hal kalau udah maju itu nggak balik lagi tapi terus maju. Nah, apakah COVID itu akan selalu ada? Itu kita nanti akan lihat. Kita berdoa tentu dengan divaksin akan tahan terhadap itu. Tetapi ketika sebaliknya, tentu kita harus siap juga dan gak usah nyalahin siapa-siapa juga, karena memang dalam kehidupan itu selalu ada trial and error. Yang penting sudah hati-hati, dihitung dan dilakukan dengan yang terbaik gitu. Itu harus menjadi bagian yang harus kita yakini dan imani gitu. Nah, saya ulang lagi, kenapa saya tidak mau mandang dari sisi negatif, karena ketika negatif ini imunitas turun, ketika negatif ini energi kita tidak kreatif. Saya mengajak kreatif dan lari ke depan itu, lompat ke depan itu, sesungguhnya adalah karena tadi keyakinan itu sendiri. Kan kita juga harus jujur bahwa kita nggak pernah ikutan dulu membangun bumi ini. Begitu saudara-saudara. Jadi kita tuh nggak pernah dulu belajar membangun air, nggak. Kita nggak pernah juga dulu bagaimana belajar membangun udara ini, dan udara ini apa gunanya seperti apa. Kalau dalam diri kita nggak pernah belajar membangun jantung, membangun mata, membangun alis, membangun rambut, dan yang lain-lainnya. Ini given. Saya yakin itu Allah yang kasih, Tuhan pemilik alam itu yang kasih. Jadi dengan cara pandang itulah, maka rasa bersyukur ini diungkapkan. Walaupun saya juga jujur itu tidak mudah, berat untuk kita semua. Tapi mari kita lihat yang ada dalam diri kita ini, siapapun itu sesungguhnya ketika nyawa masih di dalam badan, itu adalah bagian daripada proses yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga. Dan dengan bersyukur itu, dengan semangat itu, mudah-mudahan kita jadi kreatif. Tetapi kalau kita di ujungnya sudah sedih, lemas, dan yang lain-lain, maka kita masuk ke lorong yang kita sendiri berat untuk melaluinya. Jadi sama dengan ketika saya memulai olahraga lagi gitu kan, dipaksa anak saya yang besar, si Teteh. Papa harus sehat. Papa harus melihat nanti Neng Ucu, anak saya yang paling kecil maksudnya, itu nikah. Dan kalau bisa papa melihat anak-anak papa punya anak. Jadi maksudnya saya punya cucu. Saya tentu berterima kasih dan terharu mendengar itu. Nah, tetapi itu mengandung konsekuensi logis. Konsekuensi logisnya apa? Saya mesti olahraga. Saya mesti ngurangin makan. Karena hobi saya, kalau ada makanan apapun, sebenarnya bukan makanan yang mahal, enggak, saya syukuri. Saya senang makan apapun gitu kan yang halal. Mau karedok, mau jengkol, mau laksa asirot, mau bami acang, saya syukuri, saya senang banget gitu kan. Asinan di Kamboja, di Rawamangun gitu kan, atau gado-gado di Larangan gitu kan, itu saya senang banget tuh makan. Begitu juga kalau sebelum COVID, saya senang pergi ke tempat Beckham, saya senang pergi ke Totok. Dengan COVID kemarin sempat nggak berani saya berangkat, maksudnya nggak berani, lebih berhati-hati lah ya, karena kita ngukur-ukur. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan, membuat diri sehat. Nah, Anda lihat juga kan badan saya kegendutan nih, saya harus nurunin. Nah, saya harus jalan pagi lagi sekarang, dihitung. Kemudian makan itu dibatasi dan yang lain-lain. Nah, mohon doanya juga supaya saya berhasil. Tetapi yang saya ingin sampaikan, marilah kita itu meningkatkan kemampuan masing-masing dari yang kita mampu. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi kembali yang tadi, kenapa saya mengusulkan juga di tempat-tempat COVID itu
tiap hari itu tidak hanya mereka sebagaimana adanya, tapi masukkan di situ supaya mencintai negeri ini, belajar Pancasila, kesempatan kan, belajar keterampilan dan yang lain-lain, walaupun tentu dijaga nggak ada kerumunan. Toh lumayan kalau 14 hari dikasih kejuangan dan lain-lain, masukan kayak begitu. Sekarang udah 1 juta orang yang masuk katakanlah ke rumah sakit, dan ini belum tentu akan berhenti. Misalnya kalau kita lihat sekarang, walaupun doa saya segera infeksinya selesai dan nggak ada lagi, tetapi belum tentu berhenti sampai 10 juta bahkan lebih, karena Amerika sudah di atas itu juga. Nah, marilah kita jadikan COVID ini justru sebagai bagian daripada konsolidasi nasional. Jadi kita mandang segi positifnya, untuk yang ringan-ringan itu tadi dijadikan kreatif, dibikin ini buat apa, buat konten, menyemangati negeri ini, dipaksa untuk mengeluarkan pengalaman hidupnya sehingga mereka bisa bertahan dan yang lain-lain. Itu kita ramaikan sekarang. Itu menjadi produktif. Nah, ada senam baru jangan-jangan gara-gara COVID ini atau yang lain-lain. Nah, tapi saya ingin nyampein setahun ini itu sudah cukup untuk kita untuk belajar. Nah, sekarang nggak boleh berhenti lagi mundur kayak di Myanmar. Kita mesti maju terus, dan maju terus itulah rem dan ini diatur terus sehingga kita terus maju. Jadi jangan ada berhenti lagi, insya Allah banyakin doa, malahan banyakin ini. Insya Allah dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bangsa ini bisa nanganin persoalan ini dan bisa menjadi bangsa besar. Saya yakinin itu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, saya ulangi lagi, saya selalu berposisi di sisi positif itu karena saya melihat perlu mendorong terjadinya energi-energi yang memotivasi bangsa ini, sehingga kita bukan ketarik ke dalam persoalan, tetapi persoalan itu justru menjadi tantangan kita untuk memperbaiki kita sendiri, keluarga kita, dan bangsa ini. Nah, oleh karena itu saya ulang-ulang terus juga bahwa tolong-menolong, gotong royong, kebersamaan, saling menyemangati, itulah kuncinya. Karena dalam kondisi seperti ini, itu sudah pasti yang ini kurangnya ini, yang ini kurangnya ini, yang ini ketakutan, yang ini terlalu berani, yang ini itu kalau bersinergi, maka itu akan jauh lebih baik daripada masing-masing menjalankan sesuai keinginan dan nafsunya masing-masing, ujungnya tabrakan. Nah, saya lihat dari sisi itu. Oleh karena itu, saya mendukung proses ini terus berjalan dengan kreatif, kemudian berhati-hati, karena saya yakin di lorong gelap itu insya Allah ujungnya ada terang. Habis gelap terbitlah terang, habis malam ada siang, ada pagi, dan kemudian siang, walaupun ujungnya akan malam lagi. Kita lahir ke dunia ini juga nggak pakai rencana, saya nggak tahu bagaimana dulu ininya, tetapi kita menjalani mulai dari bayi itu dibimbing sama orang tua dan keluarga dan yang lain-lain, sampai sekarang saya bagian yang membimbing, menyampaikan pengalaman. Nah, inilah yang mari kita tukar pengalaman, tukar semangat, itu kan sehingga terus negeri ini makin banyak semangat. Kalau yang belum bersemangat atau mandangnya itu dari sisi negatif, mari kita jadikan pelajaran juga, jangan kita salah-salahin juga. Biar aja dia seperti itu gitu kan, karena tiap orang, tiap badan itu punya kecenderungan dan kebiasaan gitu kan. Nah, tapi saya memilih, saya ulang lagi, itu di posisi yang positif, saya mendorong motivasi, dan masalah itu saya anggap menjadi tantangan. Justru itu bagian daripada rencananya Allah Subhanahu wa taala untuk memotivasi bangsa ini dan memajukan negeri ini. Demikian, maju terus bangsa Indonesia, maju terus saudara-saudaraku, jangan berhenti di hari ini, tapi teruslah ciptakan hari esok, lusa, dan berikutnya itu menjadi lebih baik lagi. Kalaupun COVID itu tetap ada seperti sekarang sampai beberapa saat ke depan, tapi mari kita fokus dengan disyukuri 2,7 itu kontraksinya tidak seperti tahun 98, walaupun banyak kekurangan tadi itu ya, korupsi apa segala macam, mari kita terus perbaiki sehingga bangsa ini menuju ke arah dan situasi yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Saya kira jadi tetap sehat saudara-saudaraku, banyakin doa, banyakin berbuat baik, saling tolong menolong, dan dengan keberkahan itulah dan dengan pertolongan yang Maha Kuasa itulah insya Allah kita akan selamat, dan insya Allah bangsa ini akan jadi besar sampai akhir zaman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.